Nah, lanjut. Di video sebelumnya kita udah ngebahas soal sketch. Kita juga udah ngebahas soal sketch-sketch apa aja sih yang dibolehin untuk dipetkan. Terus kita juga udah ngebahas soal pad, yaitu soal dimension. Terus kita bakal lanjutin nih soal pad. Nah, misalkan kita pengen bikin sketch di sumbu exit. Kita pilih sumbu exit, terus kita pilih, misalkan kita pilih center rectangle dah di sini. Kita klik sembarang aja dah, kayak gini misalkan. Oke, exit workbench, terus kita ngasih ketebalan, ngasih pad. Berapa ya misalkan? 20 aja deh, nggak apa-apa. Terus kita bikin plan di sini. Tadi kita udah jelasin lah ya, kita bisa buat plan yang acuannya itu bisa dari sumbu, bisa juga acuannya dari apa namanya? Dari surface yang ada. Nah, karena kita pengen plane-nya ini sejajar sama apa namanya? Sama si sumbu Z apa XZ. Jadi ya kita eh, make surface yang sejajar juga tentunya. Misalkan kita ngasih offset sepanjang 100 misalkan. Oke, segitu misalkan. Kita gambar lagi di sini misalkan, sketch lagi nih. Nah, terus misalkan kita make acuan ini untuk di sketchkan, bisa acuan 3D yang udah ada, acuan pad yang udah ada, terus kita bisa sketchkan. Yang pertama pilih bagian permukaan yang pengen kita sketchkan, terus kita pilih project 3D elements. Nah, maka jadinya di sini mirip nih, sama. Oke, terus kita pilih pad lagi misalkan, reverse direction lah ya, biar nggak nabrak. Mungkin tebelnya 5 aja kali ya, 5. Nah, kayak gini misalkan. Terus kita pilih di sini plan lagi misalkan. Kita kasih juga misalkan 20 aja dah. 50. 50. Nah, kita pengen mirror nih. Bagian ini pengen kita copy. Pakai acuan plan ini bisa. Kita pilih padnya, terus kita pilih mirror. Ini ya mirrornya. Terus kita pilih acuannya, misalkan acuannya ini. Nah, maka ini bakal dimirrorkan. Kan kita bikin plan lagi, misalkan di sini lagi plan lagi 100 lagi misalkan. Nah, kayak gitu misalkan. Terus kita bikin plan lagi misalkan di sini 100. Coba kita reverse direction aja ya. Nah, terus kita sketch. Set. Terus kita bikin, bentar, kita kayak gini aja, right view aja biar jelas. Kita bikin circle misalkan di sini. Terus kita exit workbench. Kita pilih pad, terus kita pilih up to next. Nah, maka yang akan terjadi, si sketch ini bakal nerusin ketebalannya itu sampai permukaan terdepan. Permukaan terdepan yang ada di sketch ini. Karena ini yang terdepan jadi ya, maka di sini up to next-nya. Nah, kayak gitulah logiknya kurang lebih. Misalkan kita bikin lagi, misalkan right view. Kayak gini misalkan. Set. Terus kita pilih up to next. Nah, ini nggak bakal bisa. Kenapa? Karena ada di surface-nya itu ada bagian yang tidak tertumpu, yang tidak menumpu sketch ini maksudnya. Jadi ada sketch yang
nggak ada tumpuannya nih di dalam permukaan ini, atau artinya bolong lah bahasa simpelnya. Nah ini kan ada yang bolong nih, jadi nggak bisa kebaca kalau bolong kayak gini. Harus tidak bolong. Kita harus edit dulu sketchnya. Ya pilihannya antara kita ngedit sketchnya atau kita edit sketch dari surface yang ada ini. Dan kita edit, kita pindahin aja. Atau kita bikin bentuknya supaya masuk aja dah. Yang kayak gini. Atau misalkan pakai ini bisa nih. Kita trim. Kebanyakan lah ya. Sorry. Double klik aja biar cepet. Nah, kalau ini baru bisa, insya Allah bisa. Nah, bisa kan? Oke. Nah, misalkan tadi kan up to next. Kalau up to last gimana? Kalau up to last ini sampai sketch yang terakhir loh. Nah, ini kan sampai sketch yang terakhir. Gitu. Kalau logic dari up to last. Nah, misalkan kita bikin sketch lagi ya di sini misalkan kita mau ngecek lagi nih. Kita mau bikin sketch lagi. Nggak kelihatan ya? Pakai yang ini misalkan. Kita bikin sketch lagi. Misalkan bentuknya kayak gimana ya? Kayak gini dah. Bintang misalkan. Alah, kacau banget bintangnya. Nah, misalkan kayak gini nih. Kita hapus ya. Kita trim terlebih dahulu biar bisa kebaca. Ingat. Terus kita pilih Exit Workbench. Kita pilih Pad. Terus kita pilih Up to Plan. Nah, kalau Up to Plan itu bisa, tidak harus tidak harus berada dalam lingkup surface yang ada karena acuannya plane. Jadi ya yang jadi patokan plane. Jadi nanti tebal atau panjang dari sketch kita ya tergantung plane yang mau kita pilih. Misalkan tadi kan pilihnya plane yang ini, misalkan plane yang ini. Nah bisa kayak gitu. Tapi misalkan kita acuannya up to surface ini nggak bisa nih. Nah, nggak bisa kebaca karena ya tadi bukan, nggak ada tumpuannya. Karena nggak ada tumpuannya jadi ya error terbacanya. Nah, kalau logic dari up to surface ya yang kayak tadi. Kita milih surface yang jadi acuan tebal si padnya. Sekarang ini pilih kita up to surface. Kan pilih surface ini. Maka panjangnya bakal segini. Misalkan pengen pilih surface ini. Maka panjangnya bakal segini. Oke, misalkan. Nah, gitulah kurang lebih logiknya. Gampang sih. Nah, oh ya ada yang ketinggalan juga nih. Untuk misalkan ini nih. Tadi kan up to next, terus di sini ada offset ternyata. Kita pengen lebihin misalkan, pengen lebihin sepanjang 40. 440. Nah, maka di sini bakal 40. 40 ini dari ini ke sini. Jadi ini 20 jadi 40. Kayak gitu dah kurang lebih. Sama sih ini juga. Misalkan kita pengen lebihin dari plan sebesar 30. Hasilnya sama kayak gitu. Misalkan pengen dipendekin, jangan dilebihin, ya bisa. Tapi nanti dikasih tanda negatif. Jadi maka lebih pendek jadinya. Nah, kayak gitu.
Gampang lah ya, kurang lebih gitu logik dari pad. Sepertinya sudah selesai soal pad. Oke, selamat mencoba. Dah.